عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas muqaddimah yang berikutnya, yaitu wujubul ijtima' 'alal haq, kewajiban bersatu di atas kebenaran. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan tentang kewajiban bersatu di atas kebenaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Kita langsung baca. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian sekalian, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian semua berpecah belah. Ya, jadi ayat ini adalah ayat yang dibawakan oleh Syekh Jamil Zainu untuk menjelaskan tentang kewajiban berkumpul di atas kebenaran. Mari kita perhatikan apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari mengenai ayat ini. Beliau mengatakan, qala At-Tabari yuridu bidzalika ta'ala dzikruhu wa tamassaku bidinillah alladhi amarakum bihi wa ahdihi alladhi ahidahu ilaikum fi kitabihi ilaikum minal ulfati wal ijtima'i ala kalimatil haqq wat taslimi li amrillah. Artinya, Imam Tabari berkata, Allah memaksudkan dari ayat ini yaitu berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah yang diperintahkan atas kalian. Berpegang teguhlah dengan perintah Allah kepada kalian dalam kitabnya, yaitu perintah untuk bersatu di atas kalimatul haq atau kebenaran dan tunduk pada perintah Allah. Jadi Al-Imam At-Tabari menafsirkan wa'tasimu bihablillah jami'an dengan kalimat-kalimat ini. Jadi, dan perlu diketahui bahwa Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau senantiasa menyertakan ucapan-ucapan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in untuk atau yang menopang penafsiran yang beliau bawakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wala tafarraqu, Al-Imam Tabari mengatakan, qala Tabari wala tatafarraqu an dinillahi wa ahdihi alladhi ahida ilaikum fi kitabih minal i'tilafi wal ijtima'i ala ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wal intihai ila amrihi. Beliau Al-Imam At-Tabari mengatakan, dan janganlah kalian bercerai-berai dari agama Allah, dan bercerai-berai, dan janganlah kalian bercerai-berai dari perintah Allah atas kalian dalam kitabnya, yaitu perintah untuk bersatu dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti perintahnya. Inilah ungkapan yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari, penafsiran beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apabila kita memperhatikan penafsiran Al-Imam At-Tabari ini, maka akan dapat kita simpulkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, dalam ayat ini ada perintah dan larangan. Apa perintahnya, apa larangannya? Umat Islam diperintah Allah untuk bersatu dan dilarang untuk bercerai-berai.
Dan kita sama-sama maklumi dalam kaidah usul fikih bahwa asal dari perintah itu menghasilkan hukum wajib dan asal dari larangan itu menghasilkan hukum haram. Dan di dalam firman Allah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'tasimu fi'il amar, dan berpegang teguhlah, perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yang ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari dengan berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini juga ada larangan dari berpecah belah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Bila kita kaitkan ayat ini dengan kaidah usul fikih yang kita bawakan tadi, maka bersatu atau berpegang teguh dengan tali Allah maka hukumnya wajib, dan berpecah belah di dalam agama hukumnya haram. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana diucapkan oleh Imam At-Tabari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari, menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk berpegang teguh. Berpegang teguh dalam artian bersatu dengan memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesimpulan yang kedua, dapat kita katakan bahwa persatuan yang diperintahkan bukan sekedar persatuan yang dibangun di atas dasar suka sama suka, atau persatuan yang dibangun di atas kesamaan kepentingan duniawi, atau persatuan dalam menyelisihi Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan ucapan Al-Imam At-Tabari, ya. Beliau mengatakan, wa tamassaku bidinillah alladhi amarakum bihi wa ahdihi alladhi ahidahu ilaikum fi kitabihi ilaikum minal ulfati wal ijtima' ala kalimatil haq. Dan berpegang teguhlah dengan agama Allah yang diperintahkan atas kalian, dan berpegang teguhlah dengan perintah Allah untuk bersatu di atas kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kepentingan duniawi, bukan bersatu hanya dilandaskan suka sama suka, atau bersatu untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini bukan persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun persatuan yang diinginkan oleh Allah apa? Di sini kita katakan, namun persatuan di atas kalimatul haq, bersatu di atas kebenaran. Inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Ya. Kemudian pada kesimpulan yang ketiga, kalimatul haq atau kebenaran adalah apa-apa yang bersesuaian dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Coba perhatikan di penjelasan Al-Imam At-Tabari yang sebelah kanan. Di sini beliau mengatakan perintah untuk bersatu di atas kalimatul haq. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas kalimatul haq. Di penafsiran beliau yang selanjutnya, coba dilihat yang sebelah kiri, beliau mengatakan, dan janganlah kalian bercerai-berai dari agama Allah dan perintah Allah atas kalian. Apa perintah Allah atas kalian? Yaitu bersatu dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kebenaran atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan demikianlah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya dapat terrealisasi. Jadi Al-Imam At-Tabari di sini, ya,
menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimatul haq, yaitu mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Berarti perintah untuk bersatu adalah perintah untuk bersatu di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dan semakin diperkuat bahwa apabila seseorang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasulullah SAW, maka hal itu merupakan gerbang yang sangat besar yang akan menyebabkan seseorang atau menyebabkan umat ini, umat Islam, berpecah belah. Apabila kita ingin bersatu di atas agama Allah dengan persatuan yang benar, maka tidak ada jalan yang lain melainkan dengan mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dan menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan jalan yang dapat menghantarkan seseorang untuk berpecah belah di dalam agama Islam. Maka dalam kesimpulan yang keempat, di sini disebutkan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya merupakan jalan mulus yang akan menghantarkan pada perpecahan umat. Di sini disyaratkan oleh Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan, dan janganlah kalian bercerai-berai dari agama Allah dan perintah Allah atas kalian. Artinya apa? Bercerai-berai dari agama Allah dan menyelisihi perintah Allah merupakan jalan yang dapat menyebabkan umat ini bercerai-berai, berpecah belah, ya karena mereka tidak berada di atas satu jalan, yaitu jalan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Ini dia dalil yang pertama dari tema kewajiban berkumpul atau bersatu di atas kebenaran. Dan insya Allah pada video yang berikutnya kita akan bawakan dalil atas perkara ini dari sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami dan memberikan manfaat kepada para santri ataupun siapapun yang mendengar video atau melihat video ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.